help is when I'm holding you away. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel gue. Jadi sedikit ngeblur ya, sedikit muka. Oke, jadi kali ini gue bakal membahas suatu hal yang menarik. Ini tentang suatu job gue di wedding dan prewedding videografi dan fotografi tentunya. Jadi menurut kalian gimana nih kalau ada seseorang ya, persaingan ini banyak ya, persaingan masalah foto dan videografer ini sudah banyak, dan setidaknya jangan menggunakan, banyak yang gue lihat, banyak yang gue tahu sekarang itu di masa pandemi ini, foto dan videografer itu menggunakan sebuah kata yang menarik pelanggan. Ya ini marketingnya dia dengan perkataan bayar seikhlasnya, atau gimana ya, kalau pemula itu kan dia juga pada nanya ya, pemula gua harus bayar berapa, gua harus dibayar berapa nih, masalahnya gua baru pemula. Ini dia, ada yang worth it, ada yang tidak. Gua bukan untuk menjatuhkan satu sama lain, melainkan gue cuma ngasih tahu, ngasih saran, dan itu ya kalau lu yang memakai jasa menggunakan kata-kata tersebut ya terserah. Gue sih bukan yang menjatuhkan satu sama lain ya, justru kita membangun bisnis ini saling untuk maju intinya kedepannya, untuk lebih baik lagi, untuk lebih sukses, lebih maju ya, seperti itulah, bukan untuk menjatuhkan. Jadi gue ikut membangun bisnis ini, jadi foto dan videografer ini. Awalnya sih gue cuma dibayar kecil, dan gue belum tahu, gue waktu itu hanya nembak aja. Ini cerita gue pemula ya, dulu gue belum tahu harga, akhirnya gue nembak, dan itu kekecilan, gak worth it sama 4 elemen ini. Yang pertama, pengetahuan lu, info lu, jasa lu, capeknya lu di sini, lu mau dibayar berapa gitu. Untuk pemula, lu coba cari referensi dulu, mungkin untuk potret, aksi potret. Jadi lu bakal tahu nih nanti nih. It's okay. Kecil nggak masalah, tapi lu jangan mau harga lu kecil ya kecil terus. Itu lu nggak ada perkembangan, bro. Lebih baik nih kalau misalkan baru pertama kali, it's okay, lu ambil di kampung lu deh, di daerah perkampungan lu, acara wedding, prewedding, engagement, atau apalah sebagainya. Itu lu hargai dengan ya kecil, jangan terlalu kecil lah. Lu harus ngerti 4 elemen ini. Yang pertama itu jasa lu, kemampuan lu, informasi lu. Lu mau dibayar berapa? Taruhlah lu dibayar 1 juta. Tuh, ini buat lu doang, jasa lu, uang capek lu, informasi lu, pengetahuan lu ada di sini, di 1 juta ini. Kedua, biaya transportasi, akomodasi, rokok, kopi, udah sesuai belum dengan harga? Misalkan lu dibayar ya di bawah harga awal lu, dari 1 juta itu di bawah 1 juta, sekiranya lu worth it nggak? Seperti itu. Ketiga, ini ada alat. Jadi gue beli body ini dengan harga misalkan G7 itu harganya 7, berapa, lalu udah sesuai belum pada poin ketiga ini?
udah balik modal belum dengan harga yang gue beli, kamera yang gue beli gitu loh. Dengan harga 7 juta lu mau hargain berapa di alat ini? Kayak misalkan gue nggak tahu, kalian kan nggak tahu si yang penyedia yang memanggil vendor-vendor kita itu kan klien, dia mereka nggak mau tahu, dia maunya terima beres udah jadi. Lihat itu. Jadi lu untungkan di alat lu ini, entah lu punya sendiri, entah lu sewa, apalagi sewa. Misalkan lu kurang apa? Kurang lighting, kurang tripod, akhirnya lu sewa. Paling berapa? 50 apa 150 ribu? Itu lu balikin ke orangnya. Kan 150 ribu lu udah balik modal apa belum? Jadi seperti itu. Jadi ntar dulu nih untungnya, ntar di akhir. Kita simpulkan di akhir. Ini poin yang ketiga, itu masalah alat. Terakhir, keempat ini adalah produksi. Jadi di dalam produksi itu ada editing, lalu ya percetakan, itu masuk namanya produksi hasilnya. Nah, di editing itu lu butuh apa saat lu ngedit depan PC, depan komputer lu atau HP lah? Lu butuh apa? Butuh kuota. Kedua, butuh listrik buat ngecas. Ketiga, biasanya kalau ngedit tuh bosan ya, ada makanan minumannya lah, taruh di situ sama rokoknya, kopi lah apa. Jadi seperti itu, lu harus mikir ke situ. Kopi lu berapa? Harganya rokok lu berapa? Lalu ya mungkin itu ngambil dari situ editingnya. Di editing itu kan lu butuh ya depan PC lah, butuh listrik kan, butuh kuota, butuh kopi, butuh apa namanya tadi, rokok. Jadi seperti itu. Nah, jadi gue kesimpulan yang untungnya itu di mana? Jadi dari poin yang awal, lu misalnya lu mau ambil 500 buat lu sendiri. Kedua, di akomodasi transportasi lu patokin berapa? Misalkan 150 ribu udah buat makan satu hari itu, sama rokok sama kopi, sisanya ambil buat lu. Untungnya di situ. Ketiga, alat ini kalau kita minjem, kita harus balik modal dulu, harus balik modalnya dulu. Oke. Ketika udah balik modal, kita mungkin harga sewa 150 ribu, kita lebihkan saja, dilebihin aja jadi 200 ribu. Untungnya buat tuh udah balik modal, untung juga. Atau enggak, itu nggak usah masalah alat. Tapi kalau misalkan lu sewa alat yang rusak, terus lu udah balik modal belum, malah buntung kan. Nah, dan keempat, di produksi. Jadi di produksi itulah yang hasil terakhirnya ya. Ada editing, cetak, frame. Tiga ini lu udah ngedit, lu harus tahu harga frame, terus lu harus tahu harga cetak berapa sesuai dari include yang lu kasih ke klien. Misalkan lu buka harga nggak yang gede banget 1,5, itu include apa aja? Foto doang atau foto video? Include-nya apa? Dapat video sinematik misalkan 3 menit dan 1 highlight. Lalu di bagian lain lu dapat 1 piece cetak 16 RS, itu sebutannya beda-beda ya. Jadi di situ. Lalu ada lagi apa ya? Lu intinya harus cari ke tukang cetak. Lu ke tukang cetak, lu survei, Mas, harga nyetak ini berapa? Harga frame ini berapa? Baru lu simpulkan. Gua kasih tahu, biasanya rata-rata ukuran ini 40x60, ada juga di bawahnya, tergantung. Nah, lu survei ke tukang percetakan, ke tukang frame, lu hitung biayanya berapa. Biasanya rata-rata 2,5. Itu yang 40x60 plus frame minimalis. Jadi seperti itu, lu harus hitung juga di biaya cetaknya. Nah, baru lu buat kesimpulan dari harga pertama. Harga biaya lu 1 juta. Kedua, akomodasi 150 ribu, alat 150 ribu, udah 1.300.000. Ditambah produksi, pasti butuh kopi, butuh ini berapa?
harga cetak 2,5, lu lebihin 2,5, mungkin sama biaya lu ngopi, rokok, listrik, kota lah 300 cukup. Terserah, itu terserah lu nya, lu mau ngasih harga berapa. Jadi intinya dari situ lu harus mikirin 4 elemen ini, karena klien atau siapapun orang lain nggak bakalan mau tahu mengenai lu pakai alat apa, lu ini cetak berapa. Dia mau tahu, yang dia pengen tahu tuh, gue pakai jasa lu, gue pengen cetak ini, udah kelar, kayak gitu doang. So, kita gimana? Udah mikirin dari awal, gue punya kemampuan kayak gini, gue nyari angel lu, nyari gini, apalah, video maksud kiri kanan, harus punya konsep sendiri. Lu mikirin ke situ enggak kan? Jadi itu buat biaya. Jadi dengan kata apa ya, tadi gue kembali lagi ke awal, dengan kata seikhlasnya itu, jadi canggung gitu. Ketika gue jadi klien ya, gue mau foto di tempat lu yang bayar seikhlasnya itu, gue mau ngasih berapa nih? 200.000 kah? 150.000 kah? Bila gue kasih 150.000, ini menurut gue kegedean nggak? Apakah kecilan gue kasih? Ini membuat gue bingung gitu sebagai klien ya, ketika bayar seikhlasnya. Dan hati-hati dengan kata bayar seikhlasnya. Kalau bayar seikhlasnya ya seikhlasnya kita nggak punya apa-apa. Misalkan kita punya 5.000 rupiah, kita si penyedia jasa ini menerima nggak? Di sisi lain kitanya juga nggak enak sebagai kliennya, pembeli jasa Anda. Kitanya canggung, apakah mau abangnya katanya bayarnya seikhlasnya, apa mau dibayar segini? Jadi seperti itu. Jadi kalau prices gue, misalkan gue paling murah 1,3 itu udah paling murah. Mungkin bahkan ada juga gue pernah ikut workshop di Zoom gitu, di Facebook banyak. Jadi ada beberapa video, foto dan videografer, siapa gue lupa namanya, itu dia membahas mengenai kata di pandemi ini akhirnya berubah progresi menurunkan harga pasaran foto dan videografer dengan kata bayar seikhlasnya. Nah, di sini gue juga bukan menjatuhkan satu sama lain, justru gue gue gitu loh. Tapi gue udah mengikuti prinsip yang ini, benar juga. Kita pesaingin banyak, udah gitu pandemi. Dengan buka bayar kata dengan bayar seikhlasnya, ya kita juga jadi canggung. Kita juga pada sepi. Gue nggak mikirin gue sepi apa enggak, karena rezeki itu udah ada yang ngatur. Lu mau pakai jasa gue, silahkan. Enggak juga nggak apa-apa. Yang penting gue udah punya usaha untuk mengasih yang terbaik, walaupun bukan dengan kata bayar seikhlasnya seperti itu. Ya setidaknya lu hargain juga price list gue gitu loh. Price list kan ditentukan sama gue, udah sama pemilik bisnis ini. Jadi lu oke lah, tawar-tawar dikit mah no problem. Atau ada juga yang harga segitu ya harga segitu. Menurut orang lain harga gue itu juga masih di bawah. Rata-rata itu udah 2 juta ke atas. Waktu itu gue pernah ketemu di platform Facebook. Jadi gue masuk grup-grup gitu, masalah perweddingan ini. Ada yang ngasih harga pemula berapa ngasih harganya. Lalu di situ dia ngasih harga, ada yang komen banyak, ngasih harga segini. Ketika gue lihat, wah harga lu murah banget, include-nya gokil banget. Contoh 500.000 lu udah dapat make up, foto, dokumentasi 3 jam. Bayangin, pakai kamera yang gede itu, lu dokumentasi full 3 jam. Lu untungnya di mana gitu? Gue bingung. Belum lagi kalau bila pasti itu lu ada kru. Kalau foto video itu lu pasti ada tim lu, pasti. Nggak mungkin enggak. Jadi kalau menurut gue ya, gue pribadi
dengan harga presis gue segitu, menurut gue udah cukup lah. Menurut masing-masingnya ya. Nanti lu masing-masing ya berpikir kembali, apakah mau lu terus turun, apa lu mau naik dikit-dikit. Yang penting naik, harga lu naik, dan kemampuan lu juga pasti bakalan lebih bagus lagi nantinya. Terus asa terus kita punya kemampuan, kita asah, kita naikin harga dikit-dikit. Jangan lu malah turun harga. Sekarang juga udah banyak banget gila foto dan video apa adanya aja gitu loh. Ya kalau gue sih enggak, maksud gue dengan harga segini ya gue harga segini. Kalau lu nggak mau pakai jasa gue ya udah, mungkin gue juga bakal bagi rezeki lagi ya ke orang lain gitu loh. Jadi gitu aja sih sebenarnya. Jadi menurut lu aja, lu hitung itu 4 elemen itu, mulai capeknya lu, informasi lu, jasa lu mau dibayar berapa. Lalu kedua ada alat, ketiga transportasi, akomodasi, rokok dan kopi, keempat produksi, editing, cetak, dan sebagainya lah. Jadi lu harus memikirkan 4 elemen ini. Jadi itu aja menurut gua. Pokoknya ya hargailah foto dan videografer se-Indonesia ini ya sesuai dengan harganya dia. Jangan terlalu ditawar. Lu tahu lah, mungkin ada ya inisial apa sih namanya, gue lupa lagi. Kalau biaya orang nawar dan biaya orang nggak nawar, gimana tuh hasil fotonya, hasil videonya gitu. Ada yang buat edit meme gitu sih. Jadi gitu aja sih menurut gua, ya hargailah. Gue tahu lu sama gua sama-sama capek gitu. Kenapa ya lu menghargai orang lain. Kalau lu nggak mau pakai jasa gua juga nggak apa-apa, karena rezeki itu kan udah ada yang ngatur. Mungkin bukan dari lu aja, mungkin nanti gua bisa ketemu yang lebih baik, lebih inilah kesannya dia di atas itulah. Pokoknya kita mah ikhlas aja, nggak mau pakai enggak gitu loh. Jadi itu aja sih. Terima kasih udah mau menonton sampai habis. Mungkin bete kali ya kalian ya, cuma ngobrol-ngobrol doang nih, apaan sih. Tapi ini penting juga, lu bisa menentukan 4 poin tadi. Mau lu buat pertama, mau lu gabung sama orang lain, itu lu harus mikirin 4 ini. Dan lu harus punya price list harga lu dari 4 elemen tadi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Sampai jumpa di video selanjutnya.